Halo para sahabat yang budiman, kembali lagi bersama saya Iman Permana dari LKP Ilsa Official, menyapa teman-teman yang memang sedang berjuang tentunya untuk mendapatkan legalitas atau kepengurusan manajemen di lembaga kursus dan pelatihan. Nah, ada kabar baik, setelah saya berjibaku berbulan-bulan menangani ada beberapa klien saya yang memang sedang verifikasi ya di Dinas Pendidikan dan DPP-TSP, akan disurvei secara langsung, dan ini sudah mendekati beres tentunya ya. Semoga visitasinya lancar, mulai dari DPM PTSP juga di Diknasnya ya, itu di Kabupaten Bogor tentunya ya. Dan untuk nama LKP dan semuanya tentu saya akan privasi ya. Nah, ada juga yang sudah jadi duluan ya di Bali. Nah, dia konsultasi dengan saya, mengikuti tutorial saya gitu kan, mengkontak saya, mengikuti saya selama 1 tahun, dan di Bali dia sudah punya LKP di bidang komputer ya. Dia khusus kursus komputer. Nah, ini sangat menarik sekali ya, karena yang Anda keluarkan memang saya tahu itu kan, sama saya juga pernah mengalaminya. Anda menggelontorkan uang yang cukup banyak ya, untuk membiayainya, mulai dari pengurusan badan hukum ya, terus sampai ke perizinan pengurusannya, itu ya mengeluarkan biaya operasional yang cukup lumayan lah bagi yang mereka tanda kutip pas-pasan ya. Mungkin kalau mereka yang mampu dan uangnya banyak, itu mah masalahnya kecil atau sedikit gitu ya. Nah, tapi tidak terlepas dari situ, walaupun uang ini banyak gitu kan, dia tetap harus melalui birokrasi yang sesuai yang sudah distandarkan. Nah, dan ada juga beberapa LKP yang ingin didampingi oleh saya. Ada lagi di Jakarta, dan dia sudah membeli dari template-template yang kita sediakan, dan insya Allah katanya ingin didampingi secara langsung. Sekarang masih diskusi. Sebetulnya banyak chat yang masuk ke saya dari kota Bogor, Medan, ada juga yang di luar provinsi. Namun ya itulah ya, ada cuman yang hanya ngechat saja gitu, tanpa ada kelanjutannya gitu, hanya ingin mencari informasi saja melalui WA saya, chat saya, tetapi tidak mau mengeluarkan modal gitu. Ya itu terserah gitu kan. Kalau sekarang kan saya bagi ada yang WA, silakan WA, tapi sifatnya saya pembicaraannya tertutup, tidak lugas, sebelum dibuka dulu perjanjian untuk seperti kontrak kerjanya bersama saya seperti apa gitu ya. Apakah saya Islamnya mendampingi sampai selesai gitu ya, apakah hanya konsultasi saja gitu kan, apakah hanya memberikan template saja gitu. Nah, mau seperti apa gitu kan. Nah, dan itu list harganya berbeda-beda. Apakah teman-teman punya modal tetapi tidak ingin ribet, hanya ingin langsung jalan saja gitu kan. Nah, kami ada 3 lembaga ya, mulai dari CP, perkumpulan, juga ada yayasan. Tentu yang akan dipakai terus-terusan sama saya itu adalah yayasan gitu ya, supaya lebih
lebih nyaman dan lebih enak sesuai dengan fungsinya. Nah, buat teman-teman yang memang sedang mencari dan serius ya membuat lembaga kursus dan pelatihan, harus banyak diperhatikan ya. Satu, mentalnya. Kalau mentalnya ingin secara instan, ya menurut saya ini kesulitan gitu ya, kesulitan, apalagi tidak mau mengeluarkan modal gitu ya. Nah, karena modal di awal itu ya cukup lumayan gitu menurut saya gitu ya. Tapi teman-teman yang mampu ya mungkin itu hanya sedikit gitu ya. Kan yang pertama itu gedungnya harus ada ya, entah mau seperti apa sistemnya, sewa atau sistemnya kepemilikan. Yang saya harapkan adalah kepemilikan dan tidak pindah-pindah gitu ya. Nah, itu yang saya rekomendasikan supaya cepat ya. Nah, terus alat-alatnya ya kan, alat-alatnya itu harus didukung, ruangannya semuanya, apa tuh namanya, kayak jurusannya. Kalau jurusan komputer berarti komputernya harus banyak gitu kan. Kalau jurusannya di bidang kayak saya SPA, misalkannya SPA biar dari presiden segala macam, berarti kan kursinya harus banyak gitu ya. Nah, saya pasti teman-teman mengalami satu buah perjalanan-perjalanan, dan itu terjadi kepada teman-teman banyak yang di LKP ya, calon-calon LKP yang ada lagi proses perizinannya, namun belum sampai ya udah berapa bulan, udah ada 5 bulan, udah ada yang setahun, tapi belum bisa memproses sampai ke tingkat izin operasional di dinas terkait. Nah ya, nah ada banyak yang harus disiapkan ya sebelum pengajuan itu. Nah, intinya kalau misalkan teman-teman ngulik otodidak, kalian cari informasi di internet, kalian cari informasi di mana-mana, menyusun berbagai proposal, membuat tim dan segala macam oleh sendiri Anda, mungkin itu akan lama dan bisa juga tahunan, atau bisa 2 tahun atau 3 tahun. Nah, untuk menyusun hal-hal sedemikian, mungkin kalau Anda cerdas dan Anda mau bekerja keras, bisa juga di angka bulanan gitu ya, kalau Anda lincah dan sangat cerdas untuk merangkum semuanya. Nah, yang masalahnya ini yang membuat LKP ini kebanyakan adalah posisinya yang kerja, dia karyawan atau seorang instruktur atau guru gitu ya, atau mereka dosen gitu ya. Nah, posisinya kerja, waktu terbatas. Nah, sedangkan untuk ngurus LKP ini kan harus ada kalanya kita tuh harus ke lapangan ya, misalkan cetak apa tuh namanya, ngeprint lah, bikin spanduk lah gitu kan, bikin apa tuh papan nama lah gitu dan segala macam ya. Nah, itu kan harus ada orang yang concern ya, ada concern, atau ngurus surat-surat dan segala macam itu harus ada yang concern itu. Nah, makanya di situ harus ada tim gitu ya. Nah, makanya ada beberapa LKP saya menawarkan, sekaligus kalau saya misalkan terjun ke lapangan dan dibuatkan tim di situ, membimbing secara langsung, saya tidak keberatan ya, sesuai dengan biaya operasionalnya gitu ya. Biaya operasional yang sesuai dengan perjanjian ya. Saya misalkan minta sekian ya monggo gitu, mau ya syukur, ya gak apa-apa, karena kesulitan di lapangan itu bukan apa tuh namanya, kayak instan gitu. Misalkan kita datang di instansi, tiba-tiba di instansi itu
nggak ada misalkan ya, lagi keluar atau lagi meeting dan segala macam, otomatis hari itu akan batal, ya kan? Hari itu akan batal dan kita kembali lagi, gitu kan? Akan berganti hari berikutnya. Nah, nah hal-hal yang itu yang bisa menyebabkan ya, delaynya waktu, gitu kan? Belum lagi kalau misalkan dalam segi proposalnya itu ada kesalahan, harus revisi ulang, harus revisi ulang. Nah, dan setiap kabupaten itu kebijakannya beda-beda, gitu ya. Setiap kebijakannya itu beda-beda. Jadi nggak sama. Kalau misalkan sama gitu ya enak gitu kan. Eh, Kalau saya misalkan kayak kemarin ya di Kabupaten Bogor, ini dengan Subang ini udah berbeda. Saya di Kota Subang ya. Ini persyaratannya itu di Kabupaten Bogor itu ada tambahan-tambahan gitu ya, berbeda. Setiap tahun kan dia berubah. Kalau aku kan dulu membuat tahun sekitar 2000-an ya, tahun 2000-an. Nah, jadi ketika tahun 2000-an ke tahun 2000-an ini sudah naik lagi gitu kan. Nah, ini berbeda lagi. Jadi kita mengikuti persyaratan-persyaratan sesuai yang diupdate oleh pemerintah atau dinas-dinas yang terkait yang bisa menerbitkan lembaga kursus dan pelatihan. Nah, kemudian kalau sudah jadi semua apa itu sudah cukup ya enggak lah gitu kan, masih banyak ya kan, masih banyak. Apakah teman-teman mempercayakan sampai manajemennya ke saya gitu kan? Karena mengurus dapodik itu menurut saya perlu keahlian juga gitu ya, dan nggak bisa sehari bisa gitu ya, nggak bisa sehari bisa. Itu tuh lumayan lah, menurut saya lumayan, bisa berbulan-bulan sampai bisa hafal bener gitu kan, bisa hafal bener, mengerti dari dapodiknya, karena dapodik sendiri ini websitenya banyak gitu kan, bukan satu doang gitu ya. Ada dari manajemen vokasi, ada dari dapodiknya, ada Perpal SP gitu kan, banyak gitu kan, dan itu harus kita mulai ya, seperti kita mau mengajukan instruktur gitu kan. Nah, membuat permohonannya semuanya itu ya semuanya harus dilengkapi, dan intinya tidak bisa diburu-buru ya, tidak semuanya harus bisa diburu-buru, semuanya itu perlu proses. Jadi buat Anda teman-teman nanti kalau misalkan mau kerjasama dengan saya, butuh pendampingan sebagai konsultannya saya, itu harus mengikuti prosedur, mengikuti alurnya, dan sabar gitu ya. Nah, dan satu lagi, jangan terlalu banyak perhitungan. Kalau banyak perhitungan, ini akan sulit. Nanti ya kan saya sudah mengeluarkan banyak ini keuangan gitu kan. Ya mau bagaimana lagi kan? Nah, itu yang harus dipahamkan. Dan apakah nanti keuntungannya misalkan di dunia kursus ini bisa membuat Anda mapan kehidupan Anda, yaitu manajemen Anda gitu ya. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa setelah nanti gitu ya punya kursus ini Anda menjadi profitnya bisa tinggi dan segala macam. Itu bagaimana ketika Anda bersama tim Anda punya marketing yang solid, bisa menyebar program Anda, menguasai di per kabupaten supaya bisa profit ya. Supaya misalkan Anda dalam kursus bahasa Inggrisnya
bisa kerjasama dengan luar negeri, dengan BLK gitu kan. Nah, misalkan ada yang kursus bahasa Jepang gitu ya, ada yang sistemnya ke pelayaran gitu ya. Di Subang kan ada juga yang LKP yang memang di pelayaran. Nah, yaitu hubungannya hubungan internasional, mencari celah ada lowongan di luar negeri, dilatih dulu, dididik dulu, dan banyak peminatnya gitu. Karena kalau dia lolos gitu ya, bagus nilainya, sudah di eh, pihak yang mau memperkerjakannya di luar negerinya sudah oke gitu kan. Nah, itu juga kan bisa diberangkatkan. Begitu juga seperti di bidang yang lain gitu ya, ada bahasa, ada yang di bidang perhotelan, pelayaran, dan masih banyak lagi. Nah, tentu ini bisa membuat teman-teman profit. Tentunya harus banyak kerjasama gitu ya, maupun nasional dan internasional ya. Tentunya jangan sembarangan, kita harus bekerja sama yang pasti-pasti lah ya, harus yang pasti-pasti, yang surat-suratnya lengkap, legal standingnya ada gitu ya. Nah, jadi jangan kayak tergiur dengan gaji gede dan segala macam, kemudian dibuatkanlah kerjasama supaya menerima pegawai kita merekrut dan segala macam. Itu juga harus teliti ya kan, harus teliti keabsahannya semuanya gitu kan. Semuanya itu harus benar-benar detail. Nah, jadi buat teman-teman yang masih berpikir, yang masih belum memulai, silahkanlah untuk memulai. Kalau misalkan teman-teman percaya dengan saya, yaitu silahkan. Yang nggak percaya ya nggak apa-apa ya. Nah, dan saya selain di eh, YouTube yang ini, jadi YouTube ini kan LKP Ilesa Official ya. Saya ada YouTube-nya sebetulnya ada 3 ya, bahkan ada 4 lah. Tetapi yang sering saya update ini antara 2 dan 3. Facebook yang ini, YouTube ya, YouTube yang ini, terus juga YouTube Iman Permana TCHI yang subscribe-nya sampai sekarang sudah 2.500 ya, 2.500. Kalau ini masih sedikit. Gak tahu nih, saya juga kadang heran ya, ini yang nonton itu banyak ribuan tapi yang subscribe itu sedikit gitu ya. Itu nggak tahu, misalkan malas meng-subscribe-nya gitu kan, infonya penting tapi nggak subscribe, ya nggak tahu juga saya. Jadi saya memohon sih buat teman-teman yang memang menonton ini, kalau menurut teman-teman memang bermanfaat, silakan subscribe ya, subscribe, like, dan silakan komentar di bawah. Semoga bisa membantu, dan selamat buat LKP-LKP-nya yang sudah jadi. Semoga dilancarkan dan Anda semakin berkah. Peserta Anda menjadi seorang pendidik, penguji gitu kan. Nah, silakan upgrade lagi, karena Anda juga perlu menjadi seorang penguji, menjadi seorang trainer instruktur BNSP, juga terlisensi BNSP pengelola ya. Silakan, bisakan itu ditempuh. Juga mempunyai tim yang solid, silakan itu misalkan ditempuh oleh Anda. Salam Merdeka Belajar.